Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Konsinyasi tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Kemudian non-objek PPh termasuk sisa lebih dari badan-badan sosial dan badan keagamaan yang mereka bergerak di bidang kesehatan, pendidikan. Mereka selama ini masih dispute dengan Direktorat Jenderal Pajak apakah mereka merupakan objek pajak untuk PPh-nya. Karena ini ada satu pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat bagus, yaitu belanja kementerian dan lembaga 40% untuk UMKM. Bulan Januari itu kita harapkan para menteri sudah mengajukan kebutuhan pengadaannya di LKPP, sehingga UMKM bisa menyiapkan produk mereka ya, untuk bisa menjadi pemasok pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Yang dikatakan tadi oleh Pak Presiden itu sangat rumit dan kadang-kadang tumpang tindih. Pengalaman kita juga pada saat kita mencoba membuat 16 paket ekonomi di tahun 2015 sampai 2017 ini kita lihat. Oleh karena itu memang dengan Cipta Kerja ini, ya izin-izin ini semua akan banyak dipangkas. Urusan kemudahan berusaha, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Terobosan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan melahirkan produk Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk menghadapi krisis global saat ini dipuji oleh Bank Dunia. Bank Dunia menyebut Omnibus Law Cipta Kerja adalah salah satu upaya reformasi besar-besaran untuk menjadikan Indonesia lebih berdaya saing. Dalam keterangan resminya, Bank Dunia juga menyebut jika ini mendukung cita-cita jangka panjang Indonesia untuk menjadi masyarakat yang sejahtera. Ini dapat mendukung pemulihan ekonomi yang kuat dan pertumbuhan jangka panjang di Indonesia. Tulis keterangan resmi Bank Dunia dikutip Jumat 16 Oktober 2020. Menurut Bank Dunia, dengan menghapus pembatasan investasi, mencerminkan Indonesia adalah negara yang terbuka untuk berbisnis. Selain itu, Omnibus Law Cipta Kerja juga diharapkan bisa menarik investor dan menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia untuk memerangi kemiskinan. Kemudian penerapan Omnibus Law Cipta Kerja secara konsisten juga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta upaya bersama pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya. Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam reformasi ini menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Tulisnya, pasalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui DPR RI dan menunggu disahkan oleh Presiden Joko Widodo itu, kata Bank Dunia, berpotensi mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi COVID-19. Undang-undang ini dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia. Demikian kutipan keterangan resmi Bank Dunia yang diterima di Jakarta, Jumat 16 Oktober 2020. Pasalnya pemulihan ekonomi ini dapat terwujud melalui Undang-Undang Cipta Kerja, karena belai tersebut menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi sehingga memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis. Dengan demikian, hal itu tentu dapat menarik investor sehingga turut menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia dalam memerangi kemiskinan. Jadi dengan kita memangkas itu, bahwa UMKM itu menjadi sangat-sangat ringan sekali. Bahkan dia bisa melalui online pendaftaran saja yang selama ini katakan minimum dia sekitar 5 juta, 10 juta mungkin dia harus keluarkan untuk mendapatkan izin.
intinya kita permudah, kita sederhanakan, kita percepat. Itulah sebetulnya relevansi dan makna daripada Undang-Undang Ciptaker ini. Oleh karena itu, menurut Bank Dunia, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk reformasi besar-besaran dalam menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan mendukung aspirasi jangka panjang hingga menjadikan masyarakat sejahtera. Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan bahwa implementasi maupun pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja harus konsisten dan kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Bank Dunia berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi tersebut dalam rangka menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih baik. Nah, kita targetkan bulan November PP-nya sudah selesai, karena ini kami akan juga melibatkan banyak pihak, stakeholder penting, pelaku usaha, asosiasi, termasuk juga para pengamat, dan juga yang paling penting ini daerah, karena ini harus menyelaraskan sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan peraturan-peraturan daerah. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disambut positif oleh sejumlah lembaga internasional. Moody's, Bank Dunia, Fitch Ratings, dan Asia Development Bank atau ADB misalnya. 4 lembaga tersebut sangat optimis perubahan struktural di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bisa mendorong transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. Mereka melihat suatu harapan yang positif bagi Indonesia untuk terus pulih dan memperkuat ekonominya, kata Sri Mulyani, Senin 19 Oktober 2020. Beberapa pandangan lembaga internasional terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka melihat suatu harapan yang positif untuk recover dan memperkuat ekonomi secara sustainability tanpa mengandalkan pada kebijakan fiskal dan moneter, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebut Moody's menilai Omnibus Law Cipta Kerja menarik untuk iklim investasi jangka panjang. Kemudian, Fitch Ratings menyebut undang-undang tersebut bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Mereka mengharapkan masalah lingkungan hidup dan relaksasi standar perlu perhatian. Fitch menyampaikan berdampak positif terhadap iklim usaha. Ini akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang, tambah Sri Mulyani. Konsinyasi tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Kemudian non-objek PPh termasuk sisa lebih dari badan-badan sosial dan badan keagamaan yang mereka bergerak di bidang kesehatan, pendidikan. Mereka selama ini masih dispute dengan Direktorat Jenderal Pajak apakah mereka merupakan objek pajak untuk PPh-nya. Kemudian Asian Development Bank atau ADB menilai Omnibus Law Cipta Kerja bisa menciptakan lapangan kerja dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Ini sinyal memulihkan ekonomi akibat pukulan COVID tidak melulu andalkan kebijakan makro, tapi kita kerja keras, kondisi strukturalnya bisa terjadi, tuturnya. Diberitakan sejumlah lembaga keuangan asing menyampaikan opininya terkait kehadiran Undang-Undang Omnibus Law ini. Lembaga keuangan asing tersebut diantaranya Morgan Stanley, Fitch Ratings, dan Moody's Investor Service. Mayoritas yang disampaikan lembaga keuangan asing tersebut positif. Menurut Morgan Stanley, Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan tonggak penting dalam reformasi struktural di Indonesia. Undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan moneter, inflasi yang relatif stabil, kebijakan fiskal yang lebih akomodatif, dan dapat mempercepat belanja infrastruktur. Tulis Morgan Stanley dalam risetnya, Selasa 6 Oktober 2020. Ya ini memang kita tahu bahwa yang sebetulnya yang dirugikan yang pertama dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah para birokrat ini, Mbak. Jadi para birokrasi baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah. Ini kan kita harus melewati meja demi meja demi meja. Dan itu dikatakan tadi, itu tidak gratis itu, ada salam tempel di situ. Jadi memang sebetulnya ini kalau kita jujur menyatakan yang paling banyak dirugikan, quote and quote, adalah para pejabat daerah maupun pejabat pusat yang pemburu rente. Nah ini sekarang ini kita potong itu. Dengan kita memotong itu, yang diuntungkan adalah justru para pelaku ekonomi, dunia bisnis, rumah tangga nantinya. Kita mengurus sesuatunya itu dengan mudah jadinya. Tujuan utama dibentuk dan disahkannya undang-undang ini adalah agar penanaman modal asing atau PMA dapat berjalan lebih lancar dan makin bertambah. Undang-undang Ciptaker ini dibentuk untuk menghilangkan birokrasi dan aturan yang sebelumnya dinilai tumpang tindih. Undang-undang Ciptaker dibentuk dengan merevisi 79 undang-undang dan 1.244 pasal. Di dalamnya telah mencakup relaksasi dalam penghapusan daftar investasi negatif, reformasi tenaga kerja, kemudahan dalam perizinan, pengadaan tanah, dan perampingan administrasi pemerintah. Omnibus Law juga akan melengkapi insentif pemotongan tarif pajak perusahaan yang disahkan awal tahun ini. Yang sangat kontras sekali juga kita lihat bahwa kita mengurus usaha besar yang kompleks, yang juga berisiko tinggi, itu sama juga dengan kita mengurus untuk usaha yang kecil, yang risikonya kecil. Ini kan jadinya akan sangat memusingkan sekitar 65 juta, 60 juta sampai 65 juta UMKM. Menurut analisis dari Morgan Stanley, dampak bagi pelaku usaha dari disahkannya undang-undang ini, Indonesia salah satunya. Berkembangnya perusahaan startup teknologi yang semakin pesat. Ini berpotensi meningkatkan transfer teknologi dalam hal ekonomi digital. Ekonomi digital yang berkembang di Indonesia mulai bergeliat akibat peran startup teknologi. Terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, mulai menggunakan berbagai media platform teknologi untuk aktivitas sehari-harinya. Sehingga Indonesia berhasil mencetak perusahaan startup bergengsi alias beberapa unicorn teknologi, termasuk satu Dekakorn. Perusahaan-perusahaan startup tersebut diantaranya sektor transportasi dan logistik seperti Gojek, pembayaran, OVO GoPay, e-commerce, Bukalapak, JDID, Tokopedia, dan lain-lain. Dan perjalanan serta pariwisata seperti Traveloka. Nilai transaksi kotor mereka memiliki sebanyak 3 kali lipat dalam setahun. Menurut PitchBook, kapitalisasi pasar Gojek terkini sebesar 12 triliun US dollar, hampir mendekati pasar salah satu emiten blue chip, yakni PT Astra International atau ASII. Sri Mulyani menambahkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberi sinyal terkait dengan perubahan mindset pemerintah dalam upaya memperkuat ekonomi yang selama ini lebih didominasi oleh kebijakan fiskal dan moneter. Lahirnya RUU Cipta Kerja, menurut Sri Mulyani, dilihat oleh lembaga-lembaga tersebut merupakan sebuah inovasi dari pemerintah untuk menarik investasi demi pembangunan ekonomi jangka panjang. Ini akan bisa berdampak positif terhadap konsolidasi fiskal kita. Undang-undang ini akan membawa perubahan nyata, jelas Sri Mulyani. Seperti diketahui, Bank Dunia menyebut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenaga kerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.